Salah satu syarat teman-teman untuk bisa diangkat menjadi P3K full time atau part time yaitu dengan mengikuti seleksi penerimaan CASN tahun 2024 di instansi masing-masing ya. Disebutkan pada rapat Menpan RB dengan Komisi 2 beberapa hari yang lalu menyebutkan salah satu syarat wajib adalah teman-teman mengikuti seleksi P3K di tahun 2024 ini. Nah, bagaimana jika instansi teman-teman tidak membuka formasi? Apakah teman-teman bisa mendaftar ke daerah lain? Nah, ini masih belum ada kejelasan. Nah, soalnya sampai sekarang ada 14 Pemda yang belum mengusulkan formasi baik itu CPNS maupun P3K 2024. Sebaiknya untuk teman-teman honorer yang berada pada 14 instansi daerah ini segera berkoordinasi dengan bagian BKD-nya atau pemerintahannya untuk mengusulkan paling tidak 1 atau 5 lah formasi P3K. Bagaimana teman-teman bisa menjadi P3K part-time kalau tidak ada formasi yang dibuka untuk daerah teman-teman? Nah, ini akan menjadi masalah karena Bapak Menpan RB sudah meminta dan rencananya memang akan jemput bola menghubungi 14 Pemda ini untuk membuka formasi ya. Kalau ada satu saja formasi yang dibuka di Pemda tersebut atau paling tidak kalau malu-maluin kalau satu misalnya ada 10 lah formasi yang dibuka untuk Pemda tersebut ya, maka 10 formasi itu akan diperebutkan oleh seluruh honorer yang ada di Pemda tersebut. Paling tidak mereka bisa ikut seleksi. Kalau bisa ikut seleksi berarti otomatis bisa diangkat menjadi ASN, meskipun nanti itu hanya diangkat menjadi ASN atau P3K paruh waktu. Paling tidak teman-teman bisa mengikuti seleksi seperti itu. Maka dari itu mungkin Pemda-Pemda yang belum mengusulkan ini ada baiknya mengusulkan paling tidak satu saja ya formasi supaya ada peluang, ada celah untuk teman-teman honorer yang berada di tempat Bapak bisa mengikuti seleksi P3K. Kita juga tidak tahu regulasi apa yang akan dikeluarkan oleh pemerintah nantinya jika tetap sampai pada saat hari H pendaftaran ternyata Pemda ke-14 Pemda ini tidak mengusulkan formasi. Apakah tenaga honorernya dihapus ya, kemungkinan terburuknya seperti itu, ataukah diikutkan untuk mendaftar di instansi atau daerah lain. Kita juga tidak tahu, kita juga belum tahu. Tapi kalau lebih amannya sebaiknya Pemda ini membuka paling tidak satu supaya mereka ada peluang persaingan memperebutkan untuk ikut dalam seleksi. Kalau sudah ikut dalam seleksi otomatis sudah bisa terangkat menjadi P3K part-time. Nah, seperti itu. Kalau toh pun persoalan karena anggaran Pemda tersebut tidak membuka formasi ya, untuk tahun ini paling tidak dibuka peluang untuk mereka untuk bisa ikut tes supaya bisa mendapatkan NIP meskipun hanya menjadi P3K part-time, karena nantinya P3K part-time pun masih bisa akan diangkat menjadi P3K full-time ketika kemampuan daerahnya meningkat untuk merekrut P3K part-time menjadi P3K full-time. Maka dari itu penting ya. Nah, daerah mana saja daftar 14 Pemda yang belum mengajukan formasi ya, di sini disebutkan ya. Nah, ini dia ya. Yang pertama, Anas membeberkan daerah yang belum mengajukan formasi itu salah satunya pemerintah Provinsi Papua. Khususnya untuk Papua, kata dia, tidak mengajukan formasi karena sebagian daerahnya sudah mengikuti program afirmasi. Afirmasi itu merupakan alokasi untuk calon ASN yang berasal dari Papua. Selanjutnya, sebagian daerah telah kami afirmasi untuk ada program afirmasi khusus di beberapa kabupaten kota, kata dia. Anas melanjutkan, 13 daerah lainnya adalah Papua Barat, Aceh Selatan, Tapanuli Utara, Kabupaten Kepahyang, Purworejo, Bone Bolango, Goa, Sinjai, Sopeng, dan Baru. Kemudian ada Merauke, Puncak Jaya, Bovendigul, Asmat, Yahukimo, Leni Jaya, Intan Jaya, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Tambrawa, dan Mai Barat. Nah, ini dia ke-14 formasi, ke-14 instansi yang belum mengajukan formasi ya. Semoga ada solusi. Nah, karena kalau kita lihat Menpan RB beserta jajarannya akan jemput bola menghubungi instansi masing-masing. Semoga ada formasi paling tidak dibuka satu supaya teman-teman bisa mengikuti seleksi CASN di tempat masing-masing.
ya. Itu lebih aman, ya. Seperti itu. Oke, teman-teman, kita doakan semoga ada solusi terbaik. Silakan subscribe channel ini untuk terus mendapatkan informasi terupdate. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.